Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back and welcome to my YouTube channel BJFX ya. Beberapa hari yang lalu gue baru sudah upload mengenai preview ya, review market selama beberapa minggu gue tinggal. Dan hari ini gue akan menjelaskan materi mengenai liquidity secara umum. Di next part nanti bakal ada penjelasan tentang liquidity POV atau point of view secara liquidity investment theory. Hari ini hanya akan menjelaskan liquidity secara umum. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis liquidity secara umum itu ada previous high ataupun low. Itu bisa berupa previous daily low, weekly low, daily high, weekly high, monthly low ataupun monthly high. Dan yang kedua ada Asia liquidity high atau low. Yang ketiga ada equal high atau low atau liquidity yang setara. Bang, bagaimana dengan inducement itu liquidity jenis apa? Ya, inducement itu sebenarnya hanya cakupan umum atau definisi secara garis besar mengenai liquidity. Nanti gue jelasin di chart ya. Bang, Asia liquidity itu apa? Asia liquidity itu bagi kebanyakan orang, terutama khususnya ketika Asia range itu membentuk suatu pergerakan konsolidasi maupun sideways. Jika pergerakan tersebut bisa kemungkinan itu akan terdapat area swap liquidity atau taken baik high maupun low di Asia untuk selanjutnya terdistribusikan saat London session. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ambil contoh untuk liquidity yang pertama ya, previous high maupun low. Kita langsung aja. Oke, hari dimulai dari daily, weekly, monthly itu pun bisa. Jadi seperti ini. Di sini ada previous monthly low. Nah, dan di sini ada previous monthly high. Kebalik. Yang di atas previous monthly high, yang di bawah previous monthly low. Langsung aja. EMH. Dan yang di sini, bentar, gue gedein ini kita. Yes. Ke mana sih? PML. Oke, seperti itu ya. Di chart itu tertanggal 1 Oktober 2024. Nah, satu candle ini baik body maupun wick ini adalah akumulasi candle selama 1 bulan penuh di bulan Oktober 2024. Yang mana high-nya itu ada di harga 2790 dan low-nya di 2605. Jadi bisa diasumsikan high-nya di PMH-nya di angka sekian 2790 dan PML-nya di 2603. 05 ya. Oke. Begitupun di weekly. Weekly pun sama. Nah, kalian bisa tandain candle per satu body. Itu bisa atau dua body candle atau seterusnya, itu bisa tergantung kalian marking previous high maupun low itu terdapat untuk di time frame berapa dan kalian mau trade di time frame berapa, karena setiap time frame punya pasangan untuk entry atau trade entry masing-masing. Seperti contoh, bukan pasangan sih ya, refine kayak misal dari monthly turun ke daily eksekusi di 1 jam, dari weekly turun ke 4 jam eksekusi di 15 menit.
Dari daily turun ke 1 jam, eksekusi di 5 menit. Seperti itu ya, 3 pasang. Jadi kayak contohnya seperti ini. Nah, dari monthly ke daily 1 jam. Ini 1 jam dan 15 menit. Dari daily nah, ini pasangannya ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai dari sesuai tipikal trading kalian, entry-nya di eksekusinya di time frame berapa. Jadi kalian bisa mulai dari HTF tersebut. Misal kita menggunakan weekly. Sekarang kita eksekusi di M15. Oke, ntar ya, gue delete. Nah, weekly kita cari. Anggap kita marking sini. Nah, sini ada PWH dan di bawah PWL. Oke, ini udah nih kita marking. Kita masuk ke time frame 4 jam. Kalian harus tahu sebelum kalian entry itu kalian mengenal struktur tersebut ada di bullish atau bearish. Jadi itu sebenarnya knowledge ya, basic knowledge atau pengetahuan umum untuk kita menentukan arah kemana mau entry posisi. Jadi benar-benar pengetahuan secara umum, basic. Jangan sampai kalian nggak tahu strukturnya kemana. Jangan nanti ketika lagi bullish trend, kalian tahu misal nih ada pergerakan downtrend kayak ini, kalian entry ya. Boleh-boleh aja untuk kalian entry, tapi kalian harus tahu entry downtrendnya itu berupa apa. Kira-kira apakah berupa pembalikan harga atau memang benar-benar reversal atau hanya sekedar koreksi ataupun pullback. Kalian harus wajib mengetahuinya secara HTF. Ingat, monthly, weekly, daily itu benar-benar HTF yang valid untuk mengetahui bukan jenis ya, mengetahui struktur pergerakan harga, baik itu downtrend maupun uptrend. Nah, di sini kita sudah menemukan PWH ataupun PWL-nya ya. Nah, ada yang namanya trading range. Trading range itu bisa berupa harga, bisa berupa waktu. Untuk yang berupa harga, kalian bisa menentukan trading range-nya melalui premium discount array. Bang, premium discount array itu apa? Jadi seperti ini. Ketika premium discount array itu misal ya, premium discount array ditarik dari low ke high maupun dari high ke low. Ini saya ambil PDA premium discount array itu dari weekly ya. Kita lihat satu candle weekly. Jadi kita tahu low-nya di mana, high-nya di mana. Kalian tarik aja tuh. Ingat, ketika harga berada di area premium, yang artinya harga itu masih mahal, kalian bisa cari opportunity sell. Namun ketika harga menyentuh area diskon,
Ini 0,5 ya. Ini 0,5 di area pertengahan. Dan di bawahnya itu udah termasuk area diskon. Area diskon kalian bisa cari opportunity buy. Mencontoh seperti ini. Kebetulan atau bertepatan ya. Kita udah tahu PWH, PWL, coba kita cek di daily terdapat apa? Oh, ada PNDL, previous daily low. Karena struktur kita bullish, ini kita lihat ada FVG di sini. Dan di sini ada PNDL. Karena struktur kita bullish, nah, ini kita terbantu nih. Premium discount array ada, PDL ada. Oke. Kita cari area ataupun POI. 4 jam nih nggak ketemu. Oke, kita turun ke TF 1 jam. Oh, ada resistance become support. Terus ada lagi turun time frame yang lebih rendah. Oh, ada open close level. Nih. Coba kita turun lagi ke M15. Oh, sama, open close level. Kalau mau turun ke M5 ya boleh, silahkan. Cuman mentok ya M15 ya. Nah, di sini ada rally base rally ya. Di sini ada hidden base sih, lebih tepatnya open close itu sebenarnya adalah hidden base atau base yang tersembunyi. Di sini kalian bisa melihat ada sebentar. Naik, sideways, naik, rally ya, base, rally, base, rally lagi. Di sini. Ini kalian bisa melihatnya secara seperti ini. Jadi kalau bisa diasumsikan ya seperti ini. Base. Manipulasi, rally, base, rally. Nah, ini area rally, base rally kalian bisa mengambil ataupun menjadikan area tersebut sebagai point entry kalian. Bisa tandain area mulai dari sini. Nah, ini kalau M5. Ini di M5 ya. Namun kita hanya akan mengambil open close karena open close udah termasuk mencakup seluruh bagian dari itu. Open close-nya kita ambil di 2 time frame yang berbeda. Seperti yang kita lihat ada di time frame M15 dan juga di time frame M30. Dapatkan. Point entry-nya di sini. Op. Jadi itu ya. Ingat, liquidity. Jangan entry, sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuman untuk high probability, entry lah ketika sudah terdapat liquidity yang diteken atau diambil. Kalau kita misal menggunakan time frame yang gede atau HTF, misal dari weekly, daily gitu 4 jam, dan jika terdapat liquidity yang diambil di time frame tersebut, itu bisa berlaku swing. Kenapa? Karena kita berpatokan pada structure HTF. Itu bisa berlaku swing, seperti contoh seperti ini. Ini bisa berlaku swing, ya kan? Di sini downtrend nih, downtrendnya cuma sekedar koreksi di high time frame. Mungkin kalian udah mengetahui ya, paham lah mungkin tentang previous high maupun previous low. Itu poin pertama. Dan yang poin kedua, ada yang namanya ASEAN high maupun ASEAN low. Gue pakai ini nih, indikator lead timing dari REMFX. Kita ambil satu contoh. Di sini kalau kalian mau trade intraday, sini kalian bisa menandain atau marking sini.
Sebenarnya ini udah aku jelasin dari video sebelumnya mengenai ASEAN High maupun ASEAN Low, tapi secara sederhana, secara singkat ya. Nah, kita lihat sendiri skematiknya itu sideways. Kurang lebih seperti ini. Nah, kayak yang gue bilang di awal, ASEAN High maupun ASEAN Low itu bisa menjadi patokan liquidity. Untuk seterusnya ketika London Session dimulai, itu bisa berupa distribusi. Tapi sebelum distribusi, biasanya harga itu membentuk namanya manipulasi. Manipulasinya seperti apa? Ini yang kita lihat. Harga ke bawah membuat orang-orang berasumsi ketika harga naik kembali ini mereka akan fokus mencari sell. Kenapa? Kayak yang udah kita tahu, mungkin menjadi yang namanya break retest. Ketika harga sideways, breaknya kemana? Ketika retest, mereka entry. Ya kan? Tapi bagi saya pribadi, nggak berlaku seperti itu. Lebih ke yang namanya point of tree. Mungkin bagi sebanyakan kalian udah mengenal apa itu point of tree. Point of tree adalah kayak akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Di mana harga terdapat namanya akumulasi, selalu ada fase manipulasi sebelum distribusi. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Dimanapun ada harga manipulasi, akumulasi atau sideways, akan ada yang namanya fase manipulasi sebelum distribusi. Itu bisa disingkat sebagai AMD ya. Nggak asing lah bagi kalian. Akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Tuh. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui Asia range itu di jam berapa, terus London session di jam berapa, dan New York session di jam berapa. Oke, kita cari lagi satu contoh sederhana. Nah, ini ya. Ini manipulasinya, kalian bingung, nanti gue jelasin yang sederhana dulu. Nah, di sini. Ingat, kalian bisa mulai dari time frame berapapun, misal dari weekly. Weekly nggak ketemu misalnya, ini udah selesai. Ya, daily 4 jam. Oh, di sini. Nah, kita ambil di 4 jam. Jika kalian tidak menemukan di range time frame weekly atau weekly-nya itu saat itu sedang berjalan. Yang artian dia sedang membentuk satu candle weekly. Itu nggak apa-apa, kalian bisa cek di daily maupun di 4 jam. Daily-nya seperti apa dan weekly-nya seperti apa. 4 jamnya seperti apa. Kalau kita ambil nih. Ini bakal gua ambil dari point liquidity yang pertama dan kedua. Previous high low dan ASEAN high low. PDH. Ini PDL. Kita masuk ke 4 jam. Di sini ada area. Resistance becomes support. Nah, area yang di sini ya bisa kalian refine. Oke. Kita masuk ke 1 jam. Oke. Masuk M30. Nah, kelihatan. Kita masuk ke M15. Oh, sorry.
area support. Nah, rally base, rally. Sesimpel itu, cuman implementasi di lapangan nggak sesimpel apa yang diucapkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya ASEAN High dan ASEAN Low di sini. Kalian bisa ngambil di sini juga nggak apa-apa. Oke. ASL, ASRA. Ketika harga mengambil area low maupun high-nya Asia, kalian jangan langsung keburu entry. Misal, oh ini ada OCL. Oh ini ada resistance become support atau rally base rally atau yang lain-lain. Karena di dalam rally base rally itu terdapat dua area. Seperti ini contohnya. Kalian bisa ambil area atas maupun area bawah. Tunggu saat apa? Tunggu fase manipulasinya selesai. Di dalam ICT ini dinamakan Judas Swing. Judas Swing itu berada di antara sesi Asia berakhir, itu akhir sesi Asia dan di awal sesi London. Itu namanya Judas Swing. Untuk saat ini di UTC-5, London Session atau London Kill Zone itu dimulai jam 3. Dan Asia Session itu berakhir itu ada di jam 1. Sedangkan Judas Swing itu ada di jam 2. Penjelasan mengenai Judas Swing itu sebenarnya Judas Swing di London ya, Judas Swing. Itu ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu Judas Swing, yaitu namanya Frankfurt Open. Nanti akan gue jelaskan di jenis-jenis liquidity part 2 atau selanjutnya ya. Jadi ini fase smart money reversal atau manipulasi di Judas Swing. Di M15 kita nggak melihat yang namanya ini masuk dulu. Kita melihat ketika London Open dia mengalami pergerakan impulsif. Dia mengalami pergerakan impulsif. Dan di sini ialah smart money reversal. Kenapa? Dia setelah menyentuh area support atau area rally base rally yang bagian bawahnya. Itu dia naik ke atas. Dan saat London dia membentuk yang namanya impulsive move. Ini kalian bisa tandain untuk entry sini. Karena di sini sudah terdapat tuh shift. Ya kan? Sini sudah terdapat shift. Sudah terdapat price impulsive movement saat London Kill Zone berjalan. Jadi tunggu ketika harga itu kembali ke area yang udah kita tentuin atau entry range yang udah kita tentuin. Dari sini misal drawdownnya berapa ya? Nah, kalian ambil 15 cukup. Kalau mau aman di sini ambil. Cuman lumayan gede, drawdownnya 25 pips. Jadi kesimpulannya kita sudah mengetahui PDL-nya di mana. Sini PDL, PDH. PDL-nya di sini. Mana ya tadi? Oh. Di PDH. Oh iya, PDL-nya di sini di bawah. Lupa kok. Nah, ini kita menentuin areanya. Ini PDL-nya di sini ya, di bawah jauh. Jadi PDH itu
bukan hanya sekedar menentukan area terakhir dari harga sebelum reversal atau pembalikan harga. Tapi bisa juga baik PDH maupun PDL itu kita jadikan sebagai patokan exit point kita. Exit point kita bisa ada di sini, ASEAN High maupun previous daily high. Jadi sekira kalian udah cukup dengan dengan reward yang udah kalian dapat dan risk yang udah kalian ukur sebelumnya, udah cukup. Boleh kalian menyisakan atau parsial ya. Untuk selebihnya mau TP di sesuka kalian lah. Kalau kata orang TP kiamat atau TP akhirat, terserah kalian, itu bebas. Yang pasti dengan risk and reward itu gunakanlah yang serasional mungkin. Kenapa? Itu untuk menjaga atau demi menjaga psikologi kalian supaya aman. Kalau kalian mendapatkan risk reward yang memang banyak, namun kalian terkena loss, kalian bisa ngejamin enggak kalau seandainya psikologi kalian itu akan terjaga. Misal dengan 10 kali trade, kalian mendapatkan 2 trade dengan RR maksimal dan 8 kali SL. Itu kalian masih bisa mengatur psikologi kalian atau enggak. Atau justru kalian ketika sudah 5 kali consecutive loss, belum sekalipun mendapatkan yang namanya entry itu take profit. Kalian pasti mulai, wah ini SL mulu, ini SL mulu, ini SL mulu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Kalian greedy, kalian entry tidak sesuai trade plan kalian. Kalian nggak patuh, kalian nggak disiplin. Karena psikologi sudah dimainkan. Itulah kenapa carilah RR yang rasional per stepnya. Demi apa? Demi menjaga emosional kalian itu terjaga. Ya, jadi seperti itu. ASEAN High, ASEAN Low sudah, previous high, previous low sudah, dan yang terakhir adalah equal. Ini kita hapus dulu. Kita cari equal, baik equal high maupun equal low. Nah, sini kita dapat. Sebenarnya ada korelasi, terdapat 3 jenis liquidity yang udah gue jelasin. Korelasinya seperti apa, Bang? Mungkin ketika kita memasuki high time frame, equal low ini bisa berupa entah itu PDL maupun PWL. Begitupun sebaliknya, equal high misal, itu bisa berupa PWH, PDH, atau yang lain-lain, atau ASEAN High. Jadi seperti case di sini, di atas equal low ini terdapat ASEAN Low. Jadi kalian harus hati-hati. Misalkan udah menandain ASEAN Low-nya seperti apa? Seperti ini. Dan harga mengambil area demand di sini. Benar, dia naik sampai ke atas sini. Tapi dia kembali turun. Nah, di sini saya menjelaskan ketika di ASEAN Liquidity itu biasanya terdapat area manipulasi sebelum distribusi. Namun tidak berlaku di hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Nah, apa? Ketika Asia membentuk ya kurang lebih sideways ya ini ya. Londonnya itu tidak berupa London distribusi. kill zone ya. London kill zone-nya malah hanya berupa fase manipulasi seperti ini. Namun ketika turun di time frame M5, kita akan lihat seperti apa bentuk time frame-nya. Nih. Nah, seperti ini. Jangan salah artikan atau jangan salah simpulkan ketika melihat pergerakan yang panjang seperti ini. Karena selalu terdapat dua kemungkinan, di mana kita dituntut untuk lebih aware ataupun lebih teliti terhadap area yang sudah kita tentuin. Mana tadi? Nah, ini. Saat pembahasan mengenai ASEAN High maupun Low, di situ terdapat manipulasi di Judah Swing.
Namun di sini after London kill zone itu selesai, karena kill zone itu berlaku 1 jam ya. Di sini ada candle panjang, ini biasanya terdapat news ya. Candle panjang ini ialah candle price impulsive move. Jadi bukan manipulasi, namun distribusi. Di sini sudah berlaku distribusi. Tapi itu naik ke atas Bang, iya naik ke atas karena dia sudah mengambil liquidity di sini, ya. Liquidity di sini diambil dan ambil area demand. Dia naiknya kenapa? Dia naik karena ambil area demand sini. Terus turun lagi ke bawah ambil area supply. Jadi walaupun kita membahas mengenai supply and demand itu tetap berlaku di market. Probability-nya Bang, probability itu nggak bisa disamaratakan untuk setiap manusia. Karena misal saya pakai alchemist, kalian atau Anda memakai alchemist. Tapi dari beberapa kali trade yang udah kita ambil, mempunyai probability yang berbeda, persentase yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Ini penjelasan mengenai liquidity equal yang diteken ya. Nah, dia diteken di mana, diambil apa enggak, gitu kan. Ya, dia diambil. Kita balik lagi ke time frame 1 jam coba. Nah, kalian 4 jam biasa kita mulai menggunakan time frame yang lebih besar. Dari apa sih? Ini nggak kelihatan ya. Coba di daily. Di daily pun nggak kelihatan. Sebenarnya ada area OCL tapi gue belum pernah membahas area OCL secara mendalam. Baca secara garis besar. Turun 4 jam, turun 1 jam. Ini juga terdapat OCL. Bagi kalian yang memang udah tahu, Bang itu OCL-nya nggak fresh karena udah first touch. First touch di sini ya kan. Saat running dia udah first touch. Gak apa-apa, asal kalian menemukan liquidity atau terdapat liquidity di dekat area yang udah nggak fresh atau yang kemungkinan bakal di hit second touch maupun triple touch. Nah, ini kan yang gue bilang nggak fresh. Oke. Di sini tipis sekali ya. Ini nggak dapat, ini di rally base rally di bagian bawah nggak dapat. Coba cek M15. Nah, kebanyakan orang pasti miss di point entry tersebut. Nah, pasti kebanyakan orang ngambil ini nih. Dia nggak dapat. Nah, di sini gue hanya menjelaskan mengenai bagaimana liquidity tersebut sangat penting ketika sebelum kita memulai trade. Nah, apa liquidity ialah penggerak dari market, di mana harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Kalian paham nggak dengan omongan gue? Bagi yang udah pernah belajar ataupun hatam tuh mentorship mengenai ICT pasti paham. Harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Ya. Jadi liquidity itu wajib atau menjadi syarat. Nanti ada yang bilang, Bang, kenapa gue bisa entry tanpa ada yang namanya liquidity atau harga itu terdistribusi tanpa ada yang namanya liquidity. Ya, liquidity itu nggak hanya berupa wick ya. Karena FEG atau imbalance itu juga berupa liquidity. Nah, kita hanya mengetahui liquidity secara umum itu berupa wick. Namun banyak yang tidak mengetahui sebenarnya imbalance itu atau FEG itu berupa liquidity. Termasuk liquidity. Jadi konsepnya seperti ini ya. FVG atau fair value gap atau imbalance itu adalah definisinya ialah imbalance ya, ketidakseimbangan harga. Yang mana FVG tersebut atau imbalance tersebut suatu saat bakal di rebalance atau diseimbangkan. Gitu. Atau diambil.
Tetapi tidak semua imbalance itu bisa kalian jadikan sebagai POI. Kenapa Bang? Contoh seperti ini. Ini memang ada yang namanya respect harga ketika harga menyentuh area imbalance. Namun cuman berlaku berapa pips ini? Nah, 78 pips. Bagi saya pribadi, secara HTF atau high time frame FVG itu bisa menjadikan memberikan POI atau area yang harus diperhatikan ya, khususnya kayak POI ya, point of interest di HTF. Tapi nggak langsung entry dong. Kalau di HTF yang jelas drawdownnya pasti gede gitu kan, baik itu daily FVG, weekly FVG ataupun 4 jam FVG, itu kan drawdownnya pasti gede. Nah, kayak ini nih FVG di daily gitu kan, drawdownnya pasti gede. Tuh, balik lagi poin area yang nggak mestinya gua tandain, gua marking ya, cuman support and resistance, baik itu daily 4 jam maupun 1 jam. Support resistennya ya berupa OCL, rally base rally, dan lain-lain gitu kan. Menggunakan apa? Menggunakan line chart, yang mana udah gue jelasin di video-video sebelumnya ya. Bang, kenapa setiap lu upload video atau video terbaru itu nggak pernah swipe ke line chart? Ya buat apa? Kita udah tahu line chart yang valid atau yang diambil itu seperti apa. Open close level ya. Open close itu yang diambil close dari candle. Jadi bukan open dari candle. Contoh, open candle di sini, ya kan? Ini open candle sell, dan ini close candle sell sebelumnya. Yang diambil yang mana? Ya yang close candle sebelumnya. Kalau di sini nggak kelihatan, tapi secara line with marker. Nah, ya kan? Justru malah yang diambil di area sini, yang termasuk open close. Tuh, di close candle sell. Begitupun buy, close candle buy. Yang diambil close candle, bukan yang open ya. Ini close candle. Jika kalian marking open close itu di opennya, ya itu salah. Ini opennya, ini close di candle sebelumnya. Yang mesti diambil itu ialah close candle, bukan open candle. Karena biasanya kalau open candle pun terdapat gap. Contoh seperti ini, open candle terdapat gap. Berarti yang diambil apa ya? Yang close candle sebelumnya. Seperti itu. Ya, segitu penjelasan mengenai liquidity secara umum. Gue udah jelasin secara maksimal yang gue bisa. Moga kalian paham dan moga ini membantu kalian untuk mendapatkan untuk bisa menentukan trend kalian itu seperti apa. Karena kalian banyak kan itu bingung. Kalian bisa entry, kalian tahu tempat entry, tapi kalian lupa. Bukan lupa, kalian bingung exitnya di mana. Karena ada sebagian followers, subscribers itu, Bang, bingung point entry dan exitnya itu di mana. Sebenarnya simple. Saran dari gua itu pertama tentukan RR atau risk reward yang rasional. Setamak-tamaknya kalian, kalian udah mendapatkan reward yang udah sesuai dibanding dengan risk yang udah kalian tentukan saat sebelum mau trade. Risk reward rasional berapa, Bang? 1:2 itu rasional. 1:2, 1 naik lagi, 1:3 naik lagi, 1:4. Setamak-tamaknya kalian ya, kalian seperti kataku yang sebelumnya, kalian boleh entry dimanapun. Karena kalian boleh take profit dimanapun. Baik itu PDH, PWH, ataupun Asian Hype, ataupun PDL, PWL, Asian Low, bebas. Mau sampai TP kiamat, TP akhirat pun bebas. Tapi sebelum itu pastikan dulu kalian udah mendapatkan
profit yang sesuai dengan risk and reward yang udah kalian tetapkan atau yang udah kalian jalani. Menggunakan apa? Risk reward rasional. Gue kasih sampel sederhana. Misal kalian entry 0,1 lot ya. Kalian entry 0,1 lot. Buy. Kalian entry 0,1 lot buy. Stop loss 20 pips. Take profit kalian mau berapa? Mau 200 pips. Oke, boleh. 1/10. Pasang 0,1. Jadi kalau 20 pips 0,1 lotnya SL berarti $20. Kalian mau parsial nih, mau kalian parsial misal 0,5. Itu ada di RR berapa? Kalau 0,5 dikali 40 pips itu dapat $20. Berarti kalian ukur di mana 40 pipsnya. Nah, ini contoh. pips. Kalau 40 pips baru mendapat iya $20 ya, seharga SL kalau kalian mau parsial. Berarti kalian kalau mau parsial itu seharga RR 2R ya, atau 2 kali SL kalian itu ada di 80 pips. Nah, kalian entry di sini misal. Kalian baru boleh parsial itu di 80 pips. Kalau kalian menentukan RR maksimalnya di 200 pips. Iya, itu toh. Kita buat gua kasih tulisan ini reward seharga 2 kali SL. Nah, anggap aja udah kalian dapat 2R ya. Nah, karena kalian parsial di sini. Kalau kalian nggak parsial itu udah dapat 4R gitu. Kalau kalian mau namanya menentukan reward maksimal gitu. Misal kalian udah ini udah dapat 80 pips, harga turun lagi, kalian udah parsial nih ya, nggak apa-apa, ini pindahin aja ke SL Plus. Kalian tenang dong karena kalian dari entry 0,1 lot itu udah kalian parsial 0,05 lot. Selanjutnya 0,05 berjalan sesuai apa yang kalian mau. Misal kalian mau TP akhirat mau berapa ribu pips itu terserah. Terserah kalian, yang penting kalian udah mendapat namanya reward rasional. Itu saran dari gue. Udah ya, mungkin gue rasa udah cukup. Udah begitu lama gue ngejelasin. Waduh, 43 menit dah. Tumben nih, kalian pasti ngantuk. Ya, jika kalian suka dengan penjelasan yang udah gue jelaskan, kalian boleh like, comment, and subscribe, and share ya. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi agar kalian mendapat notifikasi saat gue up video terbaru. Sekian dari gue, see you.